Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di video kali ini gua mau ngebahas ada satu produk, bukan handphone, walaupun di atas meja ini ada iPhone, tapi yang akan kita bahas adalah aksesori pendukung untuk handphone atau gadget kita, wabil khusus yaitu iPhone. Ini adalah Anker. Katanya ini produknya udah dipakai sampai dengan 80 juta orang ya. Dan memang sepengalaman gua pakai sejauh ini, pakai chargernya, pakai TWS-nya, ya soundcore ya. Kualitasnya memang ada di atas rata-rata, jadi tidak mengecewakan. Dan yang datang kali ini adalah Anker Make Go. Ini ada keterangannya for iPhone 15 atau 14 atau 13 atau 12 series. Ada keterangannya officially certified Qi 2, Qi 2. Nah, ini adalah standar wireless charging yang universal ya. Kan wireless charging itu ada beberapa protokol. Nah, yang paling standarnya adalah Qi wireless charging, dan ini adalah generasi kedua. Didapat dari WPC, Wireless Power Consortium. Itu adalah lembaga yang memang dia tugasnya ngetes, nanganin yang berhubungan dengan wireless charging. Nah, di sini ada keterangan juga 15 watt ultra fast magnetic charging with smart display, MagSafe compatible, 2 kali faster, dan nah ini dayanya 10.000 mAh. Yuk kita buka isinya. Nah, jadi ini kita dapat quick guide, dia buku kecil yang lumayan juga nih, halamannya banyak dan tulisannya kecil-kecil banget ya, bacanya agak capek. Terus ini produknya diplastikin, terus dikasih ada kabel USB-C to C warna hitam yang cukup tipis ya, ini compact lah kabelnya. Kita langsung ke produknya. Ini pertama kali gua pegang nih langsung berasa bobotnya lumayan ya. Jadi kayak gua megang charger atau power bank gitu ya. Kalau yang berkualitas itu langsung berasa build quality-nya, bobotnya itu nggak kaleng-kaleng lah. Dimensinya cukup compact ya. Ini di telapak tangan tuh seginilah kurang lebih. Nih kalau kita bandingin dengan iPhone 13 deh ya. Nih iPhone 13 ya setengah lebih dikit lah. Dia ada ini nih standnya. Nah, ini yang menarik, ada kickstandnya, jadi bisa dipakai untuk menyangga handphone sambilan dicas, sambilan kita pakai. Nanti kita akan coba. Terus juga yang menarik di sini ada layar. Nah, ada smart display-nya, ada di sisi kanan power bank-nya. Nah, sekarang kita coba dulu ya untuk magnetnya. Ini kan power bank wireless ya, dan direkomendasiinnya buat iPhone. Nih iPhone 13. Ya, langsung kesedot, dan ini kencang banget sih magnetnya. Top. Gua agak ngeri sih, tapi ini asli kencang banget tuh. Gua goyang-goyangin kayak gini aman ya. Gimana dengan iPhone 15? Tapi yang 15 Pro Max langsung kita coba nih yang paling gedenya, paling beratnya. Tetap ya masih aman. Jadi fix confirm magnetnya ini aman banget. Kalau mau pakai casing harus yang juga support MagSafe, support wireless charging. Nih contohnya, ini sama ya iPhone 15 Pro Max juga. Kita tempelin, aman juga. Sip. Sebelum kita tes lebih jauh lagi, gue mau infoin dulu takut lupa. Jadi si Anker Make Go 10.000 mAh ini dia ngebawa teknologi Power iQ 3.0. Ini memang lisensinya si Anker ya. Jadi protokol yang memfasilitasi semua protokol charging dari banyak brand. Misalkan dia support fast charging Apple, support fast chargingnya Samsung, Google Pixel, dan handphone yang lainnya. Jadi banyak yang kompatibel. Kemudian juga untuk pengamanannya dia ada Active Shield 2.0 yang intinya meminimalisir kayak over voltage lah, atau device-nya kepanasan lah, overheating, kurang lebih seperti itu. Nah, terus pertanyaannya berapa sih sebenarnya daya yang dia punya? Jadi ini kan sertifikasinya tadi gue bilang Qi 2 ya untuk wireless chargingnya. Jadi dayanya itu untuk wireless charging sudah bisa di 15 watt, dibanding Qi yang pertama itu masih 7,5 watt. Jadi ini 2 kali lebih kuat. Terus di sini kita bisa lihat ya di boxnya ada total kapasitasnya 10.000 mAh dengan inputnya. Jadi kalau kita mau ngecas power bank ini seandainya dayanya habis, itu bisa nerima daya sampai dengan 20 watt. Sedangkan untuk outputnya dia transfer daya ke handphone, ke iPhone itu bisa 15 watt untuk wireless, dan untuk kabelnya bisa up to
27 watt. Nah, untuk durasi ngecas powerbanknya dengan daya 20 watt tadi itu gua tes makan waktu kurang lebih ya antara 1 jam 50 menit sampai 2 jam 5 menit lah kurang lebih. Nah, untuk ngecas iPhone 15 Pro itu dengan daya 10.000 dari full ya, kita bisa ngecas iPhone satu kali cycle-nya sampai full charge, kemudian kita masih bisa ngecas misalkan habis tuh baterainya. Nah, kita bisa ngecas sekali lagi tapi dayanya itu nggak bisa full untuk cas kedua. Ya mungkin 60% lah ya. Nah, kalau ngecas iPhone 15 Pro Max itu kita masih dapat satu kali ngecas untuk full charge-nya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhin buat full charge iPhone 15 series. Nah, jadi yang gua tes itu untuk iPhone 15 Pro atau Pro Max kurang lebih kalau kita pakai kabel ngecasnya itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Sedangkan kalau kita ngecasnya pakai wireless yang 15 wattnya, nah itu waktu yang dibutuhin memang lumayan lama ya, karena kan ya dayanya 15 watt dan wireless juga, itu kisarannya sekitar kurang lebih 3 jam. Oke, sekarang kita mau coba lagi untuk layarnya. Nah, kita mau lihat. Nah, jadi ketika kita tempel powerbank ini kan otomatis ya nanti akan kesambung dayanya. Nah, jadi nggak ada tombol yang sebenarnya kita nggak harus pencet tombol ini nih. Di sini kelihatan ya dengan daya 100%, ini yang bulat ya, berarti ini kapasitas baterai si powerbanknya masih tersisa 100%. Kemudian ini ada waktu yang 3H, ini berarti 3 jam hour, terus ada M ini minute, berarti 3 jam 37 menit. Ini kurang lebih waktu yang dibutuhin untuk ngecas si iPhone. Sekarang kita lihat lagi layarnya, tapi ini kondisi si powerbanknya ceritanya lagi dicas. Oke, kita pakai charger Anker juga. Nah, ini pakai kabel bawaannya yang tadi dikasih di dalam boxnya, ternyata ini 0,5 meter ya panjangnya. Terus kita colok aja ke USB-C-nya. Nah, kita lihat ya di sini ikonnya, petirnya itu kedap-kedip, yang artinya lagi proses pengisian dayanya. Dan masih sama, lagi-lagi kita bisa ngelihat nih di bawah persentase angka sisa baterainya itu ada 00H itu hour, 07 menit itu 7 menit. Berarti sisa yang dibutuhkan, sisa waktu yang dibutuhkan untuk full charge tinggal 7 menit lagi. Jadi kita punya patokan waktu ya gitu, kira-kira berapa lama lagi nih powerbank ini bakal penuh baterainya ketika kita isi. Oke, terakhir kita mau tes buat ininya ya, kekuatan dari kakinya, kickstandnya. Kita pakai iPhone 15 Pro Max aja, kita tempelin lagi, jebret. Nah, kita taruh di gini tuh, sebenarnya enak sih ya. Jadi kita bisa ngecas sambil handphonenya didiriin seperti ini, jadi bisa sambil ngeliat TikTok ya, scroll Instagram, atau kita juga bisa posisikan dengan dia landscape seperti ini. Jadi bisa portrait, bisa landscape. Nah, kalau landscape kayak gini dan bisa juga jadi jam penunjuk waktu ya. Jadi misalkan kita lagi syuting nih, kayak gua nih, misalkan setup syuting, udah bisa pakai kayak gini ya buat jadi mempermanis, mempercantik tampilan setup meja kita pas lagi syuting atau lagi kerja. Oke, jadi untuk sebuah wireless power bank dengan teknologi terkini, ya menurut gue ini worth it banget apa yang ditawarkan Anker MagGo dengan 10.000 mAh. Apalagi kalau kita bandingkan dengan wireless MagSafe charger dari si Apple, itu kan kapasitasnya ini jauh lebih gede, kemudian juga harganya juga lebih murah. Kalau yang Apple itu sekitar ya harganya 2 jutaan ya. Kalau yang ini cuman 1 jutaan aja, dan jangan lupa ada garansi resminya juga. Enaknya itu ya kalau pakai Anker 18 bulan. Nah, kalau teman-teman mungkin kepo pengen nyobain langsung, bisa datang ke pop-up store Anker, itu ada di Mall Kokas, Kota Kasablanka dari 17 sampai 23 Juni. Jadi bisa langsung lihat, icip-icip, pegang-pegang di sana, cobain langsung ke iPhone ataupun handphone yang kalian punya, harus mendukung wireless charging. Dan buat tahu harga detailnya dan juga link pembeliannya ataupun promo-promo itu nanti gua akan taruh di deskripsi, so nanti teman-teman bisa cek sendiri.